Dinda, seorang wanita muda berusia 25 tahun, baru saja pindah ke apartemen tua di pinggiran kota setelah mendapatkan pekerjaan baru. Dia merasa senang bisa memiliki tempat tinggal sendiri, meskipun apartemen itu terlihat sedikit usang. Dengan dinding berwarna putih yang memudar dan lantai kayu yang berdecit, apartemen itu memiliki pesona yang unik. Namun, saat dia pertama kali melangkah ke unit 13, perasaan aneh menyelimuti hatinya. Seolah-olah apartemen itu memiliki rahasia yang tidak ingin dibagikan. Hari-hari awal di apartemen berjalan cukup biasa. Dinda menikmati momen-momen kecil, seperti menata barang dan menggantung lukisan-lukisan favoritnya. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Suara-suara aneh sering mengganggunya saat malam tiba. Pada awalnya, dia hanya mendengar desingan halus dan bunyi langkah kaki dari unit sebelah. Ketika dia mencoba berkomunikasi dengan tetangga, tidak ada yang menjawab. Seakan-akan, semua orang di sekitar memilih untuk tetap diam. Suatu malam, saat Dinda sedang duduk di ruang tamu menonton televisi, dia mendengar ketukan pelan dari dinding sebelah. Ketukan itu lembut tetapi berulang-ulang. Merasa penasaran dan sedikit takut, dia berusaha untuk mengabaikannya. Namun, suara itu semakin keras, seolah meminta perhatian. "Siapa di sana?" ucap Dinda dengan suara bergetar, tetapi tidak ada jawaban. Dinda berusaha menenangkan diri dan kembali fokus pada acara TV-nya. Keesokan harinya, saat berbelanja di pasar, Dinda mendengar beberapa orang membicarakan apartemen tua tersebut. Salah satu penduduk bertanya kepada Dinda, "Mendengar suara aneh di sana?" "Ya, ada cerita lama tentang wanita tua yang tinggal di unit 13. Dia meninggal secara misterius beberapa tahun yang lalu." Rasa ingin tahu Dinda semakin terpicu, dan dia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Dinda mulai mencari informasi tentang wanita tua yang pernah tinggal di unitnya. Dia berbicara dengan beberapa tetangga dan membaca berita lama di perpustakaan kota. Dari cerita-cerita yang didengarnya, dia menemukan bahwa wanita itu bernama Nenek Ayu, seorang yang terkenal di desa tersebut. Setelah kematiannya, tidak ada yang berani menghuni unit 13, kecuali beberapa orang yang tidak bertahan lama. Mereka semua melaporkan suara ketukan, bisikan, dan penglihatan sosok wanita tua yang mengerikan. Rasa takut mulai menggerogoti Dinda, tetapi dia berusaha mengabaikannya. Dia tidak percaya pada hal-hal gaib, dan dia tidak ingin membiarkan cerita-cerita itu mempengaruhi hidupnya. Namun, setiap malam, suara-suara aneh terus berlanjut. Suatu malam, saat dia sedang bersiap untuk tidur, suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Ketukan itu seolah berasal dari dalam apartemennya sendiri, bukan dari dinding sebelah. Ketika Dinda berusaha tidur, dia terbangun oleh suara langkah kaki di luar pintunya. Dengan berdebar, dia beranjak untuk memeriksa. Saat membuka pintu, tidak ada siapa-siapa, hanya lorong gelap yang membentang di depannya. Ketika dia kembali ke kamar, dia merasakan angin dingin menyapu wajahnya. Suara-suara itu kini semakin dekat dan jelas, bisikan lembut yang memanggil namanya. Keesokan harinya, Dinda memutuskan untuk berbenah dan membuat beberapa perubahan di apartemen. Dia mengganti gorden, mengecat dinding, dan mencoba mengalihkan pikirannya dari hal-hal yang menakutkan. Namun, setiap malam, suara ketukan semakin sering, hingga dia merasa bahwa ada sesuatu yang mengintai di kegelapan. Suatu malam, saat menonton televisi, layar TV tiba-tiba berkedip dan menampilkan gambar statis. Di tengah-tengah statis itu, dia melihat wajah Nenek Ayu dengan ekspresi marah yang menghantui. Dinda mencoba mundur dan berusaha mematikan TV, tetapi dia tidak bisa. Suara ketukan kini berubah menjadi jeritan, seolah-olah Nenek Ayu meminta pertolongan. Dinda merasakan ada yang aneh dengan kondisi mentalnya, dia merasa lelah dan bingung. Suatu malam, saat terbangun dari mimpi buruk, dia melihat sosok Nenek Ayu berdiri di sudut kamarnya, menatapnya dengan tatapan kosong. "Kau harus pergi," teriak Dinda, tetapi sosok itu hanya diam, seolah menantang. Dengan penuh ketakutan, Dinda berlari keluar dari kamar dan menuju pintu, tetapi pintunya tidak bisa dibuka, seolah terperangkap dalam cengkeraman sesuatu yang tidak terlihat. Dengan panik, Dinda mencoba membuka jendela, tetapi terhalang. Suara jeritan itu semakin keras, menyakitkan telinga. Akhirnya,
Dengan satu dorongan, dia berhasil membuka jendela dan melompat keluar. Dia berlari menuruni tangga, suara langkah kaki mengejarnya. Setiap langkahnya terasa berat, seakan-akan ada sesuatu yang menariknya ke belakang. Begitu tiba di pintu keluar gedung, Dinda tidak berhenti untuk berbalik. Dia berlari ke jalanan gelap dan merasa lega bisa keluar dari apartemen itu. Namun, saat dia menoleh, dia melihat Nenek Ayu berdiri di pintu apartemen, tersenyum sinis dan mengulurkan tangannya. "Kembali ke rumahku," katanya dengan suara mendecit. Dinda tidak pernah kembali ke apartemen itu. Dia tinggal bersama teman-temannya dan menceritakan semua yang terjadi. Mereka memperingatkannya untuk tidak kembali, tetapi rasa penasaran tentang apa yang terjadi di apartemen itu tidak pernah pudar. Berita tentang unit 13 terus beredar, dan setiap kali Dinda melintas di depan apartemen itu, bayangan Nenek Ayu seakan mengawasinya, menunggu untuk menariknya kembali ke kegelapan. Suatu malam, Dinda bermimpi kembali ke apartemen itu. Dalam mimpinya, dia menemukan dirinya berada di dalam ruangan yang sama. Tetapi kali ini, dia tidak merasa takut. Dia mendekati cermin besar yang ada di dinding dan melihat bayangan dirinya sendiri. Tetapi di belakangnya, sosok Nenek Ayu berdiri dengan senyum lebar. "Kau adalah milikku," bisik Nenek Ayu, dan dalam sekejap, Dinda merasa terjebak dalam kegelapan. Ketika dia terbangun, Dinda merasa ada yang berbeda. Dia merasakan kehadiran Nenek Ayu di sekelilingnya, dan suara ketukan itu kembali menghantuinya. Rasa takut dan ketidakberdayaan merasuki jiwanya. Meskipun dia telah pergi dari apartemen itu, kengerian dan teror Nenek Ayu selalu mengikutinya, menunggu saat yang tepat untuk menariknya kembali ke dalam kegelapan abadi. 3 tahun kemudian. Setelah 3 tahun akhirnya Dinda memutuskan untuk menerima pinangan dari seorang lelaki. Lelaki yang dia kenal dari aplikasi media sosial, TikTok. Sebut saja namanya Alex. 1 tahun pernikahan Dinda dan Alex, mereka langsung dikarunia satu anak wanita yang cantik. Alex memberi nama putrinya, Ayu Cantika. Awalnya Dinda tidak setuju dengan nama yang Alex berikan. Tentu saja, karena Dinda memiliki trauma dan pengalaman buruk dengan nama Ayu. Akhirnya, Dinda dengan terpaksa menerima pemberian nama tersebut. Suatu ketika, saat umur anak Dinda berumur 1 tahun, mereka sekeluarga pindah rumah. Mereka pindah ke kota yang sama dengan apartemen yang 3 tahun lalu Dinda tempati. Dinda heran dan bertanya kepada suaminya, "Alex, mengapa mereka pindah ke kota ini?" Alex menjawab, "Karena ini adalah kota kelahiranku, di kota ini tempat kuburan nenekku." Dinda terkejut mendengar alasan suaminya. Dinda kemudian bertanya kepada suaminya, "Sayang, siapa nama nenek kamu?" "Ayu, nenek aku namanya Ayu. Itulah alasanku memberikan nama anak kita Ayu. Aku sangat menyayangi dan merindukan nenekku. Dia meninggal secara misterius di salah satu apartemen di kota ini." Mendengar semua penjelasan suaminya, Dinda tanpa sadar langsung jatuh pingsan. Setelah 3 jam lamanya, akhirnya Dinda tersadarkan dari pingsannya. "Sayang, kamu kenapa pingsan?" ucap Alex. Dengan kondisi badan yang masih lemas, Dinda belum bisa menjawab pertanyaan suaminya. Malam pun tiba. Dinda, Alex, dan Ayu anaknya beristirahat karena lelah seharian merapihkan barang-barang. Dalam tidurnya, Dinda bermimpi bertemu Nenek Ayu yang pernah menerornya 3 tahun lalu. Dalam mimpinya, Nenek Ayu berkata kepada Dinda, "Akhirnya kau datang kembali." Dinda dengan keringat bercucuran di tubuh menjawab pertanyaan Nenek Ayu tersebut. "Apa yang kau inginkan dariku?" "Aku menyukaimu," ucap Nenek Ayu. Dan seketika Dinda terbangun dari mimpinya. Pukul 5 pagi Dinda terbangun, seiringan dengan tangisan bayi mungilnya yang merasa lapar. Dinda langsung saja memberikan ASI kepada anaknya, tapi setelah 30 menit menyusui, bayi kecilnya tetap saja menangis, sembari telunjuk kecilnya mengarah ke ujung kamar mereka. Seketika Dinda melihat ke ujung kamar mereka. Di sana sudah berdiri sosok wanita tua yang menyeramkan. Ya, itu Nenek Ayu. Entah dari mana keberaniannya datang, Dinda dengan lantang menghampiri sosok Nenek Ayu dan mengusirnya. "Pergi kau Nenek, aku tak ada urusan denganmu." Seketika Nenek Ayu pun pergi, tapi dia meninggalkan tetesan darah di ujung kamar mereka. Alex pun terbangun dari tidurnya. Dinda tidak menceritakan kejadian yang baru saja dia alami.
Dinda kemudian penasaran dengan semua yang terjadi, dengan semua kehidupannya. Kenapa dia bisa kenal dan menikah dengan Alex, dan kenapa anak mereka diberi nama Ayu. Dan sekarang, Alex membawa Dinda dan anaknya untuk tinggal di kota yang pernah membuat Dinda trauma. Ada kisah apa di balik semua misteri nenek Ayu? Ditunggu kelanjutannya di part 2. Like dan subscribe channel Horor Tanpa Batas untuk cerita menegangkan selanjutnya.